Wa min halan iku tetep setengah saking ma'asil yaden annahu tawi ngampak ing rampok. Apa to ngampak? Rampok. Wa te rampok iku al-quwatulan iku al-quwatu kekuatan wal ghulabatulan lendi alal mal. Artinya rampok itu tidak dengan nyaman. Malah justru yang punya dibangunkan. Disuruh menunjukkan di mana barangnya. Kalau maling enggak bedain nang kono karena punya andalan kekuatan membawa bedil mainan ini wal ghodobu wal ghosbulan gosop iki yo gak dipateni gak dianu niku iki yo maksiat tapi gak dipotong padahal nilainya maling dengan nahbun yo nahbun biasanya kan gitu karena yang dibangunkan suruh ngomong semuanya kan malah kalau maling yang diketahui saja ini enggak yang enggak tahu supaya diberitahu wa kang aran gosop iku atas salutu nguasani ala hakil gairi ngatasi hakil wong liya fil waqi ing dalem kenyataane bi ghairi sarikotin kelawan tanpa nyolong wakilasin lan nyopet wantiapin lan rampok, ya pokoknya dikuasai bukan karena untuk memiliki tapi hanya dipakai dengan gimana itu dosa. Lah ten pondok-pondok niku ora gosop. Niku krana ngamalno ausadikikum. Sebab kanca niku mestine akan senang layak mino ahadukum hatta yuhibali akhihi ma hatta yuhibali akhi ma yuhibuli nafsihi. Berarti cukup kancane niku seneng sing duwe iku. Walaupun kenyataan ya sing pegel. Wal maksud wal maksulan niku lho jenenge iki duduk mesel niki. Maksud itu pungli. Tapi pungli niki pungutan liar dari syariat. Kadang-kadang tidak liar dari sisi undang-undang gitu loh. Jadi mengambil hartane rakyat, hartane pedagang, hartane sapa ngoten ditarik ini kadang-kadang dengan undang-undang yang lewat jalan sini harus bayar, itu juga undang-undang gitu kan. Tapi itu namanya pungli dari syariat. Wa ta maksud wa adu syai'i ngalap suci-suci dulman khalingan yoyo kohron kelan maksa minal be saking adil wasyira wa minal syar'i lan saking gagawa gari dalik termasuk sapa sing panen harus bayar sekian. Setiap panen harus bayar sekian. Niku maksud. Jadi pungli. Apalagi pungli mau pungli niku punglian pungutan liar dari undang-undang syariat. Kadang-kadang maksud niku bil qawanin al-ghulam al-ghulimah bil qawanini al-ghulimati wal hululu lan cidro bidamil khain al-mujamah ayakhul haram al-khianah fil ghanimah. Jadi bedane niki yang ngentit. Jadi mendapatkan sesuatu ghanimah tidak dikembalikan semua. Nah, sebagian digeleh, yang sebagian disetorkan. Zakat jadi amil yang ngono. Sebagian disetor, sebagian enggak, niku jenenge pungli. Beteng panganu paten karo uripno lampune lho. Ora di pateni kok ketok iki. Wa ghairiya bi anna khataklan jami'an tongala sapa syane suci binasang ghanimah qoblal kismah, di sadurunge dibagi diambil. Itu tidak ada hadnya. Qala sallallahu alaihi wasallam layak baru orang terima. Iki koruptor itu termasuk hulul. Termasuk hulul. Makanya yang paling penak dulu itu dalam korupsi adalah pajak. Karena pajak kan dapatnya berapa nggak tahu. Atau yang dicatat sekian tapi mengko kudu bayar tip. Jadi tip nanti
Karena jumlahnya yang diberi pajak, kalau pajak uang kan nggak tahu. Wong kae sugih sak pira kan nggak tahu ini. Layak paluran lima sepuluh salatan ing salat bigayu tahurin. Wala toharotan nan ora lima wala sodakotan nan ora lima aku sing sodakoh min hulul. Lah yang barang korupsi disodakoh. Disodakohno. Iki ora korupsi disodakohno itu ndak diterima karo pangeran, barangnya orang lain toh. Hasilnya nomor ya tuku kloso di masjid ini. Wal qatlalan ing mateni awa-awa anal muharramah. Wa fihi lan iku tetep ing dalam qatlu al kafaratu mutlaqan halim mutlaq. Nanti termasuk mateni niku ada kafarahnya secara mutlak, baik membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhabnya Abu Hanifah, yang sengaja itu tidak ada kafarahnya, karena memang di dalam ayatnya niku yang ada kafarahnya kan membunuh yang tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin ini mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliha. Nah, ini lho. Kamu kata fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun minalek nangge raqabah nangge di harga ada mukminai. Fatahriru raqabah ngono tok. Jadi waladina yudhairuna min nisa'in sumaya ujuna lima qalu fatahriru raqabah. Nah, untuk mutlak itu dikoyiti dengan kafaro yang ada di dalam motel, padahal babnya beda, tetapi sama-sama mergo ukubah, mergo dosa, mergo haram, akhirnya dikiaskan menurut mazhab Imam Syafi'i. Seperti dalam wudu, dalam wudu itu cara membasuh tangan dibatasi dengan sekut waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di dalam tayamum enggak ada waksilu wujuhakum wa aydiyakum mulene marafike. Iyo dikiasno dengan dikiaskan dengan terus diketahui koyit ditakyiti ditaksis ma'al kias menurut ini. Yes, ini. Kalau dalam membunuh yang tidak sengaja di situ ada kafarah. Amang qatala mu'minan khata'an fatahu qabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila aliyah dan diat. Tapi untuk membunuh sengaja enggak ada. Enggak ada kafar yo nek diat. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidina fiha. Nah, cara Imam Syafi'i yo rasional. Wong enggak sengaja saja ada kafarahnya, ada diatnya, apalagi yang sengaja. Ya sengaja enggak kalau memang di apa itu namanya kisos karena al-qatlu wal-qatlu bil qatli wal uduna bil uduni wal afa bil adwa juruha kisos wal kisasi hayatunya alil absar cukup dikisas. Lah kalau dimaafkan di cara Imam Syafi'i wajib bayar diat, tapi cara Hanafi tidak, maafkan ya sudah dimaafkan, kecuali kalau dimaafkannya minta diat ya harus bayar diat. Nah, kalau yang sengaja itu cukup kenar seorang kafaroi. Itu seperti loh, kenapa kok tidak bisa dikiaskan? Masalahnya kafaroi itu untuk melebur, yang melebur itu bagi orang yang keliru, yang tidak ada kesengajaan. Karena kesengajaan nggak bisa dilebur. Sama dengan salat sunat. Salat apa? Qadha yang disengaja.
Yang ada kesunatan kodok itu hanya sholat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja. Mana ma'an sholatin al-nasiyah palikali ya ila zakaroha. Kalau yang sengaja nggak ada. Man taroka sholat amdan bakot kafaroh jahron ini. Terus ada hadis ada al-adan ataku makomal ada walau sanatan. Sholat kodok itu gak bisa menduduki kedudukan ada walaupun setahun, berarti gak usah dikodoni. Saking ngawuk karena dosanya besar. Imam Syafi'i labung gak sengaja saja kongkon kodok, apalagi sengaja. Lu kalau gitu boleh utang sholat. Siapa yang mengatakan boleh utang? Allah tidak mengutangkan, ya betul tidak mengutangkan, makanya jangan utang. Nah, untuk kodok, ya kalau punya hutang kamu kodok, tapi tidak boleh hutang. Makanya hadis yang mengatakan sholat ada tidak bisa sholat kodok tidak bisa menduduki ada walaupun 1 tahun, artinya walaupun kamu kodoki 1 tahun nggak bisa hilang dosanya. Tapi dosanya hilang itu tidak dengan kodok, tapi dengan tobat itu pun kalau diterima, ngoten. Nah urusan kodok, urusan bayar, urusan kodok itu sudah urusan lain. Lain Menteri Masafi analisanya ya seperti harta yang merusak barangnya orang lain, tidak sengaja itu wajib mengganti. Ya yang sengaja, ya lebih wajib ganti. Kalau terus diganti apa hilang dosanya? Ya tidak. Nah sedangkan kewajiban ganti itu urusan hakul adami. Ya urusan hakul nggak bisa hilang. Hilangnya dengan tobat kalau disepuro menutup. Yo, insya'a adzabah wa insya'a ghafara. Menurut. Ayat firul lima yasha. Wa yu'adzibu may yasha. Ngoten urusan. Tuh urusannya perbedaan dari sana. Nah, kok untuk penguat dasar-dasar lain, kodok itu ruksoh. Nah, ruksoh itu natu bil ma'asi. Nah, sekarang kenapa kok ruksoh? Nah sekarang menghadap kepada Allah itu kenikmatan. Ketika kita tidak bisa melakukan dikasih tidak pilih, kemudian masih dikasih dalam kesempatan lain, ini berarti dispensasi. Karena kenikmatan. Imam Syafi'i beban, maka lebih berat di beban. Kalau taklif itu walaupun toh kenyataannya kenikmatan, tapi artinya kan taklif itu menekan. Lah orang yang ditekan itu, yang sengaja lebih berat untuk ditekan daripada yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja saja ditekan, apalagi yang ditekan. Tentu. Nah, kalau semacam itu mestinya bagi kita bukan ta'assub fanatik dengan mazhab, tapi tanyakan kepada hatimu. Kira-kira Anda itu menerima sholat itu kenikmatan apa beban? Insya Allah lek wong awam kabeh ngrasani beban ya. Umpama ora dikasih ora disiksa ning bumbuan kok. Nah, kemudian dikiaskan dengan sholat itu, sholat sunat pun juga kesunatan kodok, kalau ditinggalkan. Sawa ini kepada kana ana palqatlu ku amdan au syibha amdin au khata'an utawa luput murni. Jadi robot itu gak ada kesengajaan sama sekali, dia tiba meromorok ngeneki wong niku luput. Aneh. Lah si Hamdin itu pancen sengaja untuk orang lain nyasar nggih. Nah, iki sengaja nggih wong liya. Lah Hamdan ya memang sasaran tempat sasaran gitu loh. Dalam hal niki
asli ini rumusan di Indonesia itu bahasanya bagus, tapi ketika sudah dirumuskan dengan bahasa Indonesia penafsirannya berbeda. Yang ada kisos itu sebenarnya amdan. Amdan itu apa? Sengaja. Terus diterjemahkan dengan sengaja itu berencana. Nah ini kan ya memang seakan-akan bahasanya indah toh, dengan sengaja. Terus akhirnya dengan berencana. Akhirnya blunder. Setelahnya dirumuskan dengan rencana, akhirnya kalau di situ tidak rencana, yakni spontanitas, asalnya tidak dari rumah rencana tapi ketemu terus pegel barang di kampung, itu tidak ada kisosnya. Dia tidak dikisah atau tidak mendapat fasal yang berat, dianggap spontanitas. Ini yang nggak pas. Nah, mestinya kalau di dalam Islam itu tetap jalani dan membangun spontanitas. Ini itulah kesulitan menerjemah. Jadi kadang-kadang terjemahan santri itu didengarkan nggak enak, tapi ada mafhum sebab terjemahnya letterlek dengan sengaja. Kalau anu kita kan kurang indah dengan berencana. Ini kan ya ada anu dah. Bahasanya kepada kekanan apa kotoriku mubasarotan dengan secara langsung nandangi dewi, nandangi langsung itu jenenge mubasarot. Au ditasabubin utawa mateni kelawan dadi sebab contohnya kasyadati zur menjadi saksi boro-boro seperti yang terjadi, tetapi gak ada pembunuhan. Saksi tentang pembunuhan yang dilakukan Antasari, ternyata katanya bohongannya tidak. Ayo mbok sebenarnya dia kurang ngerti ya Bu. Itu kalau terjadi kali kisos, saksinya itu nek kafaran. Masalah, tapi tidak di dalam hukum. Kodi tidak dibebankan ya. Kodi kan yang menyebabkan mati kan kodi loh. Nah, ayo kisos yang menetapkan mati kisos itu kan yo kodi, tidak ada hadnya, jadi ada kafarohnya. Padahal menyebabkan pembunuhan itu tanpa diputuskan oleh kodi kan nggak dibunuh. Apalagi jalan. Nah, masalahnya apa? Karena diperbolehkan. Nah, diperbolehkan berarti yang diperbolehkan adalah kalau amdun, kalau diperbolehkan enggak. Ya kalau apa kotor tidak diperbolehkan. Namun karena keliru ini. Loh, alasannya apa enggak diperbolehkan? Karena enggak dosa. Loh kotor ya kan enggak dosa, Leng. Jadi akhirnya diganti bukan karena diperbolehkan tapi al-ma'dzun. Ma'dzunun. Sedangkan kotor ghairu ma'dzune, ngoten anune. Iku lek mulek-mulek ilat iki kaya ngoten anune. Carane mulek-mulek ilat. Nah, sehingga ini enggak bisa berkembang, aku bisa dikembangkan yang lain itu ya seperti itu. Kahafril bi'ri kaya dene au bisartin utawa kelawan syarat. Syarat itu bukan janji. Contohnya kahafril bi'ri sing tasabub iki yang ngene. Aku satene. Ngeduk sumur kudu warang salingan yo masalah. Jadi lawange wong saling lange dibor. Akhire wonge metu komah belem ngene. Masalah karena sopal kotil kusobian nama majnunan. Aurokikon iki tetep ono kafaroi. Tapi enggak bisa dengan poso. Kamu ahadan au syarikan murtadan au dalik. Tapi wa isyaratun lan den serataken apa yakune entokno sapa al maktul wong kang den pateni iku maksuman. Nah, sedangkan al-gojo yang dibunuh itu tidak maksum. Yang sehingga ketika al-gojo atau kodi keliru di dalam membunuh,
itu juga kafaroh. Menghukumi keliru itu kafaroh. Hanya kafarohnya ini siapa yang memberi beban? Itu kalau menurut Imam Syafi'i, qadhinya atau keluarganya. Jadi termasuk diatnya itu untuk keluarga. Tapi cara Hanafi tidak. Itu pemerintah. Jadi salah di dalam khotok, di dalam hukum itu tidak bertanggung jawab. Karena kalau dibebankan kepada keluarganya, dia diat akilah, wah kira ya siapa takut. Nah yang mengatakan wajiban untuk bayar itu qadhinya sendiri ketika kebijakan hukum itu, karena ada ketepatan hukum tentang perempuan yang hamil, di mana waktu itu Sayyidina Umar telah mendapatkan laporan tentang jinayat yang dilakukan oleh atau jarimah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil. Kemudian Sayyidina Umar mengutus seseorang untuk mendatanginya. Dia kaget langsung keguguran. Nah, lalu matur kepada mengumpul ke sahabat pendapat Sayyidina Utsman. Itu dikatakan tidak bayar kafaroh. Tidak ada kafaroh karena itu punya hak untuk menghukumi, untuk melakukan tindakan yang diperbolehkan. Tapi menurut Imam Abu Sayyidina Ali itu harus kafaroh. Itu termasuk khotok fil hukmi pula. Salah itu. Akhirnya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak berdiri dari sini sebelum kamu memberi beban, mengambil unta dari memberi unta kepada Quraisy. Nah, Quraisy itu keluarganya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar tanggung jawab bayar diatnya. Diat akilah kan keluarganya karena khotok. Itu kemarin ibarat akan saya gunakan untuk memberi keputusan itu menjerat pada salah kebijakan yang akhirnya menjadikan banjir di Jakarta yang menelan korban harta banyak. Itu bolehkah menuntut pada pemerintah karena salah dalam kebijakan? Kan diperintahkan itu ada dana berapa M, tapi diambil 1 M tapi diambil separuh. Yang didasarkan separuh ketika yang lainnya tidak digunakan itu. Jadi mestinya untuk pengerukan sungai tidak dikeruk, hanya dikeruk sebagian, yang akhirnya terjadi yang semacam itu. Nah, ini kebijakan yang salah, termasuk pohon-pohon dipotongi, akhirnya terjadi banjir yang semacam itu. Ini apakah tanggung jawab nih? Itu sebenarnya kemarin akan saya masukkan dalam Munas, sudah dirumuskan tapi terus tak boleh dan Munasnya gagal. Ya kasih itu aja. Itu dalam masalah hukum yang salah, kebijakan yang salah ini harus tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya itu siapa? Kalau bahasa tanggung jawabnya itu satu mengatakan negara, satu mengatakan keluarganya atau dari hartanya sendiri. Nah, kalau hartanya sendiri ya gubernur atau klien. Lalu orang yang mobil-mobil sing kemimbang-kemimbang sak pirang-pirang mobil mewah-mewah. Itu. Jadi khata'in bil qada'. Wa isyarat ayakuna maktul maksuman kaum muslimin. Syaratnya sing dipateni wong maksum, orang yang darahnya dilindungi, seperti muslim
walau bidaril harbi senajan arane muslim ing dalam desa enten darai wong kafir wal dini wal mustakman wal janin. Iki sing dipateni niku janin ya niku mang kaget terus akhirnya keguguran iki jenenge janin niku. Wa abdihi lan kaulani wong wa nafsi lan awak dhewe wong. Dene wong niku bunuh diri. Wa ilam yazman guna senajan ora nempuh sapa ing abdi lan nafsi kan ya ora nek kisose tapi tetep kafarah. Ya anal kafarah ta kronsi kafarah iku inama tajib wa mesti wajib apa kafarah. Ya hakillah krana haki Allah taala. Lali hakil adami ora krana haki adami. La jalan kejaba bitalika klan mengkono-mengkono maksum sapa al harbiyu. Ala dikang la amanah. Kang ora ana aman iku maju ta kedue harbi. Wa mislul jaladi. Lan iki lho. Lan iku maden lan wa mislul jaladi lan ani sebab al harbi wa mislul jaladi lan padane al kuju al qatili kang mateni sebab jalat bi amril imam dulman kelan yoyo wa utawi jalat iku jahilun bil hal. Niki li'annahu sababul li'annahu saiful imam. Ini orang wajib bagi jalatnya karena gak ngerti sama sekali. Padahal khoto ini yang menyebabkan mati adalah jalat tapi gak ada kafaroh. Masalahnya apa? Li'annahu kuratu mesti jalat iku saiful imam, pedangi imam. Makhraja bidzalika idun sapa bahin wong kang lacut wong kang anu niku bahin niku supersi. Supersi niku bangga ratu. Bangga ratu niku wong sing lek bahasa saiki magar, pemberontak. Wasailin lan wong kang ngaru biru. Wa muktasin lan wong kang den kisos. Wa muktasin minhu. Lan wa mutasin lan wong kang den kisah sawen wong. Tadi wong kang mestine awak itu dikisah darinya, balas darinya. Wa murtadin wa tadun wa harbiyun la amanah kang ora ana man kumajud la kedue harbi. Walau bimroatin senajan walau imroatan senajan wadon asopina jenengan wala kafarata ala dzalik. Dila iki ora ana kafarah iblas di membunuhnya. Bagian mengundi pada bagian pada soil dan rongsing dikisos dari orang yang membunuh mutasin misalnya kotil. Jadi kotil membunuh kepada orang yang mestinya punya hak kisos, punya utang kisos. Mari mateni bapaknya terus pateni itu loh, itu tidak ada kafarohnya. Jalat juga ada kafarohnya. Terus mateni wong murtad, mateni wong harbi, gak ada. Walaupun wong wedok sabila majnun fala kafarata. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono qatlu baghin wasailin. Wa kharaja bil qatli apa ghairuhu kal jinayati kaya nyatoni tok. Fala kafarata mengkono kafarah kumujud ping dalem ghairuhu. Afada dalika Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari fil Fathil dalam Fathul Wahhab. La kafarah ya apa? Wa ya utai kafarah iku itqura batin merdekakan kawula mukminatin kang iman. Walau bi islami akhati abawaihi. Akhadil abawaini senajan kelan islami salah sini bapak mboke. Jadi hukumnya tok wong ora tau salat atau apa tapi bapak Islam utawa mboke Islam. Karena dalam masalah din mengikuti pada yang Allah. Sebab dawuh Allah Islam yang duala yunaleh. Au tabaan utawa manut disabi. Mari wong kang boyong, dadi anak kafir, kamat, kawula kafir di gawa karo sing boyong Islam. Nah, niku ya malah dadi Islam. Sing boyong kuwi sing mendapatkan jaran. Awidar utawa palidar karena berada di daerah Muslim. Itu dihukumi Islam. Salimatin kang selamat minal uyub al
mudirati kang ngrugekaken apa si uyub minal bil amal idron kang ngrugekaken panjenengan kang pertelo wa istartu lan serataken apa antakun yen tono para kebaikan iku kamilatarek sempurna kawulane kudu sing dimerdekakno betul-betul kawula murni bukan kawula mustarokah fil itaqin dalam merdekaken anil kafaroh wala yuji umukra nyukupi apa sira ukoribin tuku kerabat yaktiku kang merdeka sapa korib alaihi ing ngatasi wong misale anak tuku bapak kan ya langsung tadi merdeka niki gak kena membeli ayahnya sendiri sebagai ganti sebagai kafaroh bicara di sira biangkana kena gaminto ana sapa qatil iku aslan wong tua far'an biniati iki kelawan niat merdekaaken far'an atau aslan angka faroti sing kafarai qatil oleh wa antakun ento ana para kobah iku kholiyatan kang sepi an iwadin dan di dalam merdekakno iku rokobane gak ada iwat ana iwat kalau ataka mokolan merdekana sapa qatil abda ing kaulane qatil angka faroti sing kafarai qatil tapi biwadin lan iwat ya kudu kang ngarep sapa qatil ing iwat minarokik ayo kita merdekano bayar sakmene ora oleh waka adu kang kafarotin alaan tarudanya tembali akan sira ala yang atas ingsun alfan kamu saya merdekakan atas nama kafarot tapi syaratnya kamu bayar sekian kau oleh minal unsau dosa minal ajnabi dosa saking wong liya adene atak tu abdi hadza ang kafarati bi alfin alaika atak tu merdekakan ingsun abdi kaula ingsun hadza rupane ki abdi ang kafarati sing kafara ingsun bi alfin kelawan janji bayar 1000 alaika kang melarat ing atase sira maka bila mengko nrimo sapa ghair ajnabi lam yuji moko ora nyukupi apa zalikali tak an kafarati sing kafarai wong tapi lek take pangambar deka wayak diku dan merdeka sapa abdun bil iwat tetap merdeka dengan iwat tapi belum bisa dikatakan bebas saka genggaman kafarah faina jasa moko lamun apes sapa wong jelas kalau saiki apes gak ada api alam yajid kan kami ora nemu sapa qatil rokobatan ing kabula bisurut dia kang tetep lan pira syarat rokobah awajadaha utawa nemu sapa qatil ing rokobah wa ajazalan apes sapa qatil lan samania sing regane rokobah nemu tapi regane lha gak punya ya gak larang tapi gak punya uang kenapa pandemi Pak sudah gak kerja kok suka merdekano awajadaha utawa nemu sapa qatil ing rokobah tapi waya utawi rokobah iku bau dendol rokobah bi aksara lan wi akeh min samani mislia mampu bayar tapi harganya kenemenen ya harganya kenemenen kelarangan bi aksara bisa manin mislia kan pada saking padane saking samani padane rokobah soma nek iso poso saro ini metatabien kang nuli-nuli alama ing atase kota pertama bayanu fitihan kaya diar jasane balaman layajid wasya misara ini mutata bien wala id amalan ora ono awe mangan kumujud guna ing dalam kene-kene bab telu kafare telu indal hazi ala anisaum iki soron krono ringkes alal waridi ngatasi kang warid krono ta'abudi masalah kafaran ku padha karo hak gak bisa dikiasno tapi dalam satu sisi sifat itu dikiasno. Ini guys sebuah kene. Wa fi amdihi. Ini lek cara kene kan masih konsis Abu Hanifah kan ya. Konsis Abu Hanifah yang sampai kalau tabu-tabu tapi kenyataan yo sih dalam manusia gak selamanya tabu dia gak berani Imam Syafi'i. Seperti apa itu namanya zakat fitrah kan berani untuk mengembangkan makan pokok bukan gak berani ini mungkin masalahnya warite nang kudu mansus ngono ini nih ini kan kelihatan di sini bukan berarti Abu Hanifah itu secara kontekstual enggak tapi juga kental dengan tekstualnya seperti dalam najis mughaladah lepas
Itu najis atau ora? Wajibnya basuh 7 kali di dalam asu. Nah itu ya Imam Malik Abu Hanifah ya hanya cukup asu saja, jangan dikembangkan karena ini urusannya ta'abbud. Imam Syafi'i tidak dikembangkan pada khinjir karena aswa'u halan. Loh, sekarang untuk 7 kali itu apa karena aswa'u halan apa karena ta'abbud? Kalau aswa'u halan berarti jangan ta'abbud, ini berarti karena logis. Nah, kalau logis berarti apa? Karena najis itu sebab karena aswa'nya. Nah ini menjadi polemik. Ini semacam itu. Nilai konsis itu najis itu ta'abudi. Ya sudahlah. Sing basuh 7 kali ya hanya asu saja karena yang ada hadisnya hanya kalbun. Tapi Imam Syafi'i enggak, kalbun wa khinjir. Pama tawala min huma min al-khadimah ma' hayawanin tahirin yang ini. Nah, ini pola berpikirnya beliau semacam itu. Ya seperti di dalam kaidahnya beliau bahwa makruh itu kalau ada nahyin khas. Kalau mustafad minal awamir tidak makruh, tapi khilaful aula. Tapi beliau tetap marani masalah apa itu namanya madmadoh atau siwakan ba'dal zawal tetap makruh. Padahal nggak ada larangannya. Sengas khusus. Imam Malik, gak makruh, gak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i mengatakan karena dengan kekuatannya untuk mengibakokkan, sebab pakai dasar lam kosam sampean la kulu famisya'in atyabu min rihil miskin. Lu kalau kita kejar lagi, perintahnya siwakan juga pakai lam kosam. Laulaan asuka ala umatila amartum biswak tidak boleh sholatin. Kan ngotot di sini. Nah, tapi ta'adduban dengan mazhab ya sudah. Yang sing enek mazhab ini iki lek gelem. Imam Malik Imam Nawawi ya insya Allah hadis bahwa mazhabi kok yus gak cara aku gak makruh. Nah, Imam Malik Imam Nawawi berani lah saiki gawe Imam Nawawi ngono ya. Dilolokno wong lho piye repot ini aneh. Nah, terus yang bisa mendapatkan semacam itu siapa kan udah ini. Itu loh kentalnya dalam masalah ta'assub di dalam mazhab, yang hal itu dimarahi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika ada hukum yang berbeda dengan A'immatus Salasa misalnya, ya harus mengikuti yang kuat A'immatus Salasa. Tentang 3 lebih kuat daripada orang satu. Jangan sampai karena kita mazhabnya Syafi'i kemudian tetap ngotot dengan mazhabnya Syafi'i. Contohnya baru maju loh, tetap gak boleh aja. Nah ini kan ngotot aja ini. Nah, terus seperti zakat pakai kimah, panggang ngotot aja gak oleh. Ini kan jadi kita asut. Ini kita terus Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, ya kita harus transparan lah mengikuti yang pendukungnya ya berarti lebih kuat gitu. Sementara di dalam mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Ahmad bin Hanbal masih memperbolehkan Imam Syafi'i gak oleh. Ini jadi ta'assub yang begitu. Coba dicontohkan di Mizan Kubra itu seperti itu nih.
rahmatul ummah. Tidak boleh ta'assub. Cuman kalau kita ngaji kitab Syafi'i mengikuti pendapat Syafi'iyah yang dhaif itu lebih baik daripada indikal mazhab yang walaupun pendapatnya kuat. Kenapa? Li'annahu la yahtaju ila syarti taklid. Itu karena dalam kitabnya Syafi'i. Kenapa? Itu juga bagus dalam rangka untuk politik memperbanyak mazhab kan itu kan, memperbanyak pengikut. Orang katanya piye katanya ya katanya. Lah sing malah sing nganteng-nganteng niku sing ngaji tekstual sarapati mikir. Niki malah wanteng-nganteng jane. Tapi ngono kawaku betulannya. Wis ora kena diluk wis pokoke kitab iki ngono wis. Nek wis ngaji kitab Mizan Kubro. Nah, terus apa itu namanya seperti Manhaj, terus seperti kitabnya Imamul Haramain. Wah, itu sudah manhaji. Nah, sudah ke rumah haji itu sudah wah wis anu layang itu makan. Ya wis ya seperti itu anunya. Misterinya ya bagi orang yang ta'assub ya semua mazhab ya memang itu memang kuat biar pendapatnya Imam Syafi'i betul-betul kuat kan. Nah, ini bisa ya sangat tampak sekali seperti ini. Terus jelas hadis ini dalam kaidahnya Imam Syafi'i seperti itu bahwa kalau larangan itu tidak maksud tidak dilalah karoha, dilalai khilaful aula. Tapi ketika Imam Syafi'i mengatakan makruh juga berani, sudah. Makanya itu dikatakan keluar dari mazhab. Makanya kaulnya Imam Nawawi itu dikatakan muqabilul mazhab. Nah, sehingga dikatakan dhaif min haitsul mazhab walaupun min haitsul dalil kuat. Nah, ini kita kaji kok min haitsul mazhab lemah kamu. Sor grup bolo kalah kamu ngono lho Coba bolo-boloan konsis komitmenan kalah kamu. Tapi dalilnya aku gak kan macamnya bener kamu. Tapi cara grup orang ngono ini. Ini sama dengan sama mengkaji dalam zakat bil qimah iki kami bola kowe semuanya ittifaq kok ini. Begini loh. Walaupun dalil bukan gak bisa itu. Akhirnya ya 50-50. Kalau menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani kita harus komitmen dengan dalil yang kuat. Nah, kita min haitsu ta'assubul mazhab ya harus kita kondis magri mazhab kita biar kuat. Insyaallah alam bisa wabal khata Islam ini kebenaran. Akhirnya kita kembali yang masalah saja wis ngono ae. Nah, jadi pakai yang ketika yang masalah ini ya pakai yang ini ketika masalah kono ya pakai kono ngono ae wis. Itulah ikhtilafu ummati rahmatun. Terjadinya ikhtilaf itu menjadi akan membawa rahmat. Alamata kodama bayanu fi zihar wala it'amu wis. Orang ini it'am dalam masalah ini. Kenapa? Karena iktisaran alal warid ini. Wa fi amtihi lan ikut wa fi amtilan ikut tetep ing dalem mateni kelawan nejo. Dalam nejo ni kotli. Mateni kelawan nejo atau nejo maten.
mateni padha ae wis biaya kita kan gambaran jasa sapa qatil alfila ing lakoni wa aina saksi dan itu lan ing kahanane wonge pancen sengaja mateni dan kepada dia cara aina saksi niku tepat sasaran bima oleh mateni bima kelan perkara yutlifu kang iso mateni apa maghriban kamu sakalin kaya dene musakol barang kang den botaken wasikrin wa igrokin yani wanaki wa tajwinan luwe akan ini kalau cara Hanafi tidak ada kisah musakol sikir gak ada kisah kenapa gak bisa sama Imam Syafi'i tetap dikisah tapi dengan chef gitu nih mestinya dia takut kan yang mesti berwarit karena kisah itu bodoh gitu nih Imam Syafi'i kan memberanikan diri karena sama-sama kotlunnya karena sama-sama kotlunnya yang intihail kotlu ya kudu dipateni cuma caranya enggak dengan musakol ganti dengan pedang kita bil bisef tapi Imam Hanafi karena tidak bisa dengan sama nggak boleh dengan sama makanya tidak bisa dikisas itu yo perdebatan ramai itu masalah kotlu bil musakol dengan zikir artinya. Nah, itu kajiannya semacam itu katanya. Anda bisa menilai pola berpikirnya beliau dan ini. Jadi saya ini lek tak but ini konsisten menaran apa ya sik rada longgaran gitu lho ini. Al-qisas utawi qisas wa inna mawajabang mestine wajib apa qisas ing dalem amdun li ana kra temestune qisas iku badalu itlafil mutlaq badalu itlafil mutlafin gantine ngrusaken perkara kang den rusak kata ayana moko dadi tentu apa jinsu dinsihe mutlaq kasair mutlaqat jadi sing penting rusak iku mateni niku lha Imam Hanafi kan padha niku jenenge kisah iku padha. Ila in afan yen pangapura sapa mustahik walau mahjur walau mahjur falsin senajan anane mustahik iku wong kang den cegat tasarruf tapi sebab falas. Kalau mahjur sobi mahjur safeh mahjur kentuk tidak boleh karena ibaratnya tidak dianggap tapi lek false di wonge bener bahkan cerdas kadang-kadang cuma nasib ngono lho punya hutang-hutang jangan dikira bodoh enggak para bangkrut niku al-safahin safah iso karena sih ibarat dengan catatan safah niku sih ngerti sih bondo ngerti anggo saking kisos ala diat baik dengan diat au majanan ngene lho nah ala diat ing atas sidat almal ala diwa kang tawi ala diku batalun nafsi dadi gantine awa-awaan au majanan udah majanan karena tengriko fa'in kufiya an akhihi syekun fatibaun bima ruf fatibaun bima ruf itu sudah berarti sudah gak ada diat kecuali kalau minta diat kakoli afau itu angka majanan bila diatin yang bila kes ini dia wah bagus banget ini wis kamu saudara sayang bila diatin fakina idin muka yang dalam hari kalami afau itu angka majanan sakoto gugur opo al-kisos pala diata lam ramak diat kemujud wakada lagi lan kaya ngono gugur gak ada diat kalau tidak ilam yadkur lamun orang nuturakan sapa mustahik adiata yang diat la isbatan wala nafyan alal mazhab mazhab Syafi'i. Jadi pokok yang penting kamu saya maafkan saja sudah gak wajib bayar
dia agarno fa in ufya an wa in ufya nakhi syai'un fatiba'un bi ma'rufin wa ada'un ilai bi ihsan ya anal qatra kana terus mateni kelayu jipura ngajibakan apa qatul adiyata karena qatul tidak wajib qadiyat wal afu tawi ngapura iku iskatu sabit netepaken perkara kang tetep angguguraken perkara kang wis tetep wa utawi sabit iku al-qisas la isbatu makdumin dudu netepaken perkara kang ora enek wa utawi ora ya wa utawi makdum iku adiyat yes wa fil khata'i lan iku tetep ing dalem mateni kelawan luput bi ala yaksida kan gambar nejo sapa ngalfila ing lakoni au yaksida utawa nejo sapa ing fi'lu lakin la yaksidu kan tujuane mateni tapi blesat nangge wong liya la yaksidu ora nejo sapa wong aina saksi niku seperti tembak salah sasaran ini ya bilang-bilang ngene kaan salaka kaya entar kepleset sapa wong bahwa kok amaka tumiba sapa wong ala ghairi ngatasi liyane wong dia itu kepleset terus nibani wong aura mau utawa mana sapa wong sajaran awadamian nembak ayu utawa nembak adami au ghairahuma fa asaba mongko nyasar apa sih romyun ghairaman ing saliyane wong asa dawuh kana sapa wong ing Wae, kau tahu kan ada sepaman ing, bayi roman kau tahu kan ada sepaman siapa sih? Ini kalau romin ingman, niki diarani sibhul amdi. Lagi ini wasib ihilan tetap ing dalam sibul amdi, sibul khoto, sibul amdi ya sibul khoto. Karena sibunnya itu ternyata biaya sita kelan gamen nerja sapa alfila ing lakoni wal insana lan ing menungso wa ilam yaksid senajan ora nerja sapa wong ainahu ing kahanane insan tujuannya itu melakukan dan manusia aku ayak sita alfila nerja lakoni tapi gak nerja ain atau nerja manusia tapi gak nyasar pada yang lain bima klan perkara yudlifu kamatanya pomak tapi lah goliban jadi dengan aku sengaja membunuh tapi dengan perkara yang biasanya tidak membunuh biangkana klan gamian ta'ana sapa wong iku yudlifu apa sih barang pomah iku yudlifu matanya pomah tapi nadiran hailongko kagorzi ibrotil khayati kayak dene njojoh domi tukang jahit bighairi maktalin oleh jojoh ing liyane perkara kang nggon mateni ora nek gulune ora nek jantunge kan biasa gak mateni ya ternyata mati walam yazaran ora pertelo pasaru asale kotelu au kana tono pamai kula yutlifu ora mateni apa malah goliban wala nadiron biangkana kan gambian apa semaiku ala khabdin sawa ala khabdin ing atase wates sawa ingkang padha kadorbi ghairi mutawalin kadarbin kaya dening gepuk ghairi mutawalin kang ora terus menerus oleh gepuk fi ghairi maktalin ing dalem liyane nggon mateni ndi nggon mateni gulu apa langsung gepuk mati wa ghaira siddati harin lan ora saliyane bangete panas al baratin tu adem bisautin kelawan pecut au ason totongkat khafifah ini kang enteng karune masih nggon mateni ndase tang lho ya mati lho liman kedewang yak milu kang gawa sapa yang kuat kang kuat sapa man ador paing den gepuk bi kelawan sautin awasa adiyatu tawi diat diwafi wa ala diati ini wafi wafil khoto adiyatu tawi diat wajib bulan wajib apa waya utawi diat iku mi'atun 100 minal ibil fi zakarin dalem wong lanang al-quri al-muslim wa niswa lan separone diat waya utawi niswa khamsun
Makane mateni wong wedok gak nek kisose. Nek kita niku mateni lanang wedok bangga kisos. Mateni wong wedok gak nek kisose kejaba sing mateni padha wedoke. Kalau ini bisa dipraktekkan di Indonesia, jadi bisa dulu. Karena memang sudah banyak orang yang tidak puas dengan hukum Indonesia yang dibunuh gitu. Asalkan betul-betul terbukti. Tapi yang pancen yang repotnya itu banyak rekayasa saksi ini loh. Bahwa iku khamsuna bil unsa. Wa iku khamsuna sakat bil unsa al-qurati kang merdeka al-muslimati kang Islam. Watak tali bulan beda-beda apa sifatu diyati bira-bira sifatu diyat bikhasabil qadri kelawan sebab nikula mateni bahaya makau diyat iku salah satu dan para telu fi amdin ing dalem nejo wasipilan serupane amdin salah sunah rupane 30 apane hikotan untuk kekoh salah sunah apane jazaatan untuk jazaah wa arbauna lan 40 apane khalifatan untuk kang hamil lai hamilan. Kok iso ngerti bikauli khabira ini kelawan pengucapi wong sing waspada karone adalah ini kang adil karone wa ilam tablugh senajan durung teka apa sih napa niku jenenge untane iku mang khamsasinina ing sing niku khalifatan niku lho sapa apa khalifah khamsasina ing umur 5 tahun wa muhammasatun lan den para 5 fi khotoin ing dalem mateni kelawan luput mimbanati makhotin saking nyatani anake ate bintu makhot bapanati labun babani labun wahaqokin wahaqokun lan unta hikoh wahaqoku inasin wajazaatun lan unta jazaah ila inwaku apal khotok fi harami Makkah au fil asyuril hurum. Kalau kecuali kalau keliru niku di tanah haram Makkah atau Asyurul Hurum au kana utawa qatlu sapa al-qatilu kang den pateni iku mahramu rahmin. Dulur mahram sing rahim. Di kakak itu adike wae mahram pamane bibike. Mahram sing ya mahram rahmin ya mesti mahram iku mesti ya ora. Ana sing mahram gak rahmin mertua iku mahram tapi ora rahmin ya. Terus anak apa itu anake bojo wedok barang ini kan yang mahram musyawarah. Terus mahram dirodok itu juga bukan rahmin. Niku padha karo dhuwur mau sian. Jadi syaratnya mahrami rahmin. Mahram sing rahim. Contohnya ka umin wa uktin fa musalasatun maka den para telu li azmi hurmatil musalasati krono agunge harami perkara kang den para telu amadiyatu kullin. Nah niki ya dipraktekno di Indonesia ya ora iso ngene. Anapun tadi ati saben-saben siji minal Yahudi wa Nasraniyah yang kana mustamanan au muahadan iku fasurusu di hatil khurri sepertelone di hati wong merdeka muslim. Hati wong Majusi wong Yahudi kan ya sepertelu unta 33. Nek wong Islam nih, ayo muring-muring itu makin jawab negara dhewe niku. Dan di kisah juga demikian, kalau orang Islam membunuh mereka itu tidak harus dikisah, kalau mereka bunuh orang Islam dikisah. Wah iki yo berontak. Makanya kalau menurut apa itu namanya Abu Hanifah Zimmi membunuh Zimmi tetap dikisah padha wae karena sama-sama dilindungi ya. Karena pas diterapkan di Indonesia mulai cara Abu Hanifah wa amatiyatul majusi ala dzikang lakukan tetep di majusi amanun iku fa akhasud diyati mongko luwe asal-asal diyat bayak usulusa usuri diyatil muslim 2/3 1/10 diyate wong Islam. Lah 1/10 niku ya 10
2/3 1/10 berarti 30. Nah ini ya. Akan 2/3 1/10 diati wong Islam. Diati wong Islam kan 100 dibagi 10 kali dibagi 10 1/10 10 terus 2/3 berarti 10 dibagi 3 7 kawangan. Telu punjul lah kawan telu setengahnya ya 7 lah 7 kurang titik 7 kurang titik kena sangel anune. Wa amadiyatur raqiq fa kimatu kimai raqiq. Nah, kimai kadang-kadang lebih larang daripada diat, kadang lebih murah. Sakaran iku lanang kana sapa raqiq al-unsa karena dianggap bukan manusia. Jadi walaupun to manusia tapi dikelaskan mal kayak mole karena ini kias asbah nih kias sabah. Walau mutabaron nam katapan umma balad sawang kana sapa apal jinayatu iku amdan au khotoan. Wa in zadat senajan ngluwi apa gimana diatil khur ing atase diatil khur krana awayu ngono kae. Sewakil akhirnya larang. Kasairil amal kayak sekalian di pira-pira bondo al-mutlafati kang den usahaken apa amal al-mutlafati kang den usahaken apa amal